Apakah solusinya menghentikan seluruh proyek geotermal di Pulau Flores? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Indonesia, Nusa Tenggara Timur, secara khusus Pulau Flores, diberkati dengan potensi geotermal yang sangat melimpah. Kalau dihentikan seluruh proyek geotermal di Pulau Flores, sama saja dengan menolak berkat dari Tuhan. Tetapi kalau berkat tersebut harus ditukar dengan kerusakan lingkungan, konflik sosial budaya, dan penderitaan masyarakat sekitar, Tuhan juga pasti akan marah. Pada tanggal 5 Juni kemarin yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, masyarakat Nusa Tenggara Timur di beberapa kabupaten yang ada di Pulau Flores secara serentak melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan menolak proyek geotermal. Padahal pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan aksi transisi energi dari fosil yang banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca ke energi baru terbarukan yang minim emisi karbon, sesuai dengan komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi karbon global. Selain itu, transisi energi juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sehingga dapat melindungi perekonomian nasional dari perubahan harga energi global. Misalnya, jika perang di Timur Tengah makin parah dan memicu naiknya harga minyak dunia, hal itu tidak akan banyak berpengaruh pada perekonomian nasional yang sudah melakukan transisi ke energi baru terbarukan. Salah satu komponen energi baru terbarukan yaitu energi panas bumi atau geotermal. Nah, sebenarnya ada apa dengan geotermal atau panas bumi ini? Mengapa pemanfaatan panas bumi yang dinilai sebagai energi bersih dan cukup penting untuk ketahanan ekonomi nasional ke depan mendapat banyak penolakan di Nusa Tenggara Timur, secara khusus masyarakat di Pulau Flores? Dan yang paling penting, apa solusinya? Langsung saja, mari kita bahas. Indonesia diberkati dengan potensi panas bumi yang sangat besar, sekitar 40% dari total potensi geotermal dunia, atau sekitar 23,7 gigawatt. Tetapi yang telah dimanfaatkan masih sangat sedikit, hanya 11% dari total potensi geotermal nasional. Namun dari pemanfaatan sebesar 11% saja, Indonesia sudah menempati urutan 2 setelah Amerika Serikat sebagai negara dengan kapasitas terpasang geotermal terbesar, sekitar 2.653 megawatt per Januari 2025. Nusa Tenggara Timur sendiri menyimpan potensi panas bumi sebesar 1.341 megawatt yang tersebar di 23 titik. 16 titik diantaranya ada di Pulau Flores dengan potensi sebesar 902 megawatt. Sisanya tersebar di Pulau Lembata, Pantar, Alor, dan Pulau Timor. Dengan potensi geotermal sebesar ini, Pulau Flores akhirnya ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi atau geotermal melalui keputusan Menteri ESDM pada tahun 2017 yang lalu. Dan sekarang ada 2 PLTP yang sudah beroperasi di Pulau Flores, PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai dengan total kapasitas terpasang 10 MW dan PLTP Sokoria di Kabupaten Ende dengan total kapasitas terpasang 8 MW. Ada juga PLTP Mataloko yang sebenarnya sudah beroperasi sejak tahun 2010 dengan kapasitas 2,5 MW, namun berhenti beroperasi karena mengalami beberapa kendala teknis. Dan pada tahun 2021, PLTP Mataloko ini kembali dikembangkan dengan rencana kapasitas 20 MW. Hingga April kemarin, progres fisik pembangunannya sudah mencapai angka 79,57%. Jadi secara keseluruhan, total kapasitas PLTP yang sudah beroperasi di Pulau Flores baru sebesar 18 MW, atau sekitar 2% dari total potensi geotermal di Pulau Flores. Masih sangat sedikit, tetapi kenapa ditolak? Ibarat orang pacaran, baru pegang tangan, belum diapa-apakan, langsung ditolak. Sekasar itukah pegangan geotermal sampai harus ditolak oleh masyarakat di Pulau Flores? Alasan utama penolakan geotermal dalam aksi-aksi demonstrasi kemarin tidak lain adalah karena dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya yang terjadi akibat eksplorasi panas bumi di Pulau Flores.
Tapi geotermal adalah energi bersih atau energi hijau. Bagaimana bisa merusak lingkungan? Salah satu contohnya adalah luapan lumpur panas beserta gas yang terjadi di lokasi proyek geotermal Mataloko sejak tahun 2009 lalu. Luapan lumpur ini seharusnya menjadi early warning agar pihak pengembang bersikap lebih waspada dan menjalankan langkah-langkah mitigasi atau pencegahan sebelum timbulnya dampak negatif yang lebih besar dan luas. Tapi yang terjadi malah semakin parah. Semburan lumpur lain mulai muncul di beberapa titik, bahkan di sekitar kebun warga, dan perlahan membentuk kubangan kawah yang membuat mereka harus meninggalkan ladang tersebut, kehilangan mata pencarian dan sumber penghasilan. Ini sangat memprihatinkan karena mayoritas masyarakat Flores adalah petani yang menggantungkan hidupnya pada hasil kebun dan sawah. Dan menurut Ibu Enya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, sampai sekarang masih ada kolam lumpur yang belum ditutup karena membutuhkan dana senilai 5 juta US dollar untuk menutupnya. Selain munculnya luapan lumpur panas, menurut masyarakat sekitar proyek geotermal Mataloko, proses pengeboran geotermal di tanah mereka juga menyebabkan produksi pertanian menurun karena terjadi pencemaran air dan udara. Nah, pencemaran tersebut juga menyebabkan penyakit pernapasan dan penyakit kulit. Namun hal ini belum terkonfirmasi pasti sebagai akibat dari pengeboran geotermal karena harus dikonfirmasi melalui serangkaian tes atau pengujian. Bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Bowaru, Kabupaten Ngada beberapa bulan lalu juga diduga sebagai akibat dari pengeboran geotermal untuk wilayah kerja panas bumi Nage di Kecamatan Jerebuu. Tetapi sekali lagi, hal ini juga belum terkonfirmasi secara pasti sebagai akibat dari pengeboran geotermal. Yang pasti, Wakil Bupati Ngada telah mengirimkan surat ke Badan Geologi di Bandung untuk mendatangkan tim ahli dengan tujuan meneliti fenomena tanah bergerak ini. Bukan cuma ancaman dampak lingkungan yang menjadi penyebab utama penolakan terhadap proyek geotermal di Pulau Flores. Masyarakat juga khawatir terhadap potensi konflik sosial budaya yang timbul akibat eksplorasi panas bumi di wilayah mereka. Walhi mencatat, dalam pengamatan mereka terjadi konflik sosial antara masyarakat yang pro dan masyarakat yang menolak. Contoh realnya, ibadah Rosario di rumah masyarakat yang pro tidak akan dihadiri oleh masyarakat yang menolak proyek geotermal. Dan sebaliknya. Konflik sosial juga terjadi di Atadei, Kabupaten Lembata, yang mendapat penolakan dari masyarakat adat karena lokasi proyek geotermal Atadei berada pada sebagian tanah suku atau tanah warisan leluhur. Nah, inilah ironi dari panas bumi atau geotermal. Untuk bisa menggunakan energi bersih yang ramah lingkungan ini, ternyata melalui proses yang dampaknya tidak ramah lingkungan sesuai dengan sebutan energi tersebut, malah menimbulkan masalah baru dalam kehidupan sosial budaya di tengah masyarakat sekitar. Apakah solusinya menghentikan seluruh proyek geotermal di Pulau Flores? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Indonesia, Nusa Tenggara Timur, secara khusus Pulau Flores, diberkati dengan potensi geotermal yang sangat melimpah. Kalau dihentikan seluruh proyek geotermal di Pulau Flores, sama saja dengan menolak berkat dari Tuhan. Tetapi kalau berkat tersebut harus ditukar dengan kerusakan lingkungan, konflik sosial budaya, dan penderitaan masyarakat sekitar, Tuhan juga pasti akan marah. Disinilah dibutuhkan kehadiran pemerintah secara nyata, karena terlepas dari dampak eksplorasi geotermal atau hanya fenomena alam saja, pemerintah punya kewajiban untuk melindungi setiap hak warga negaranya, termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan hal ini sudah diupayakan oleh Gubernur NTT, Bapak Melki Lakalena, dengan membentuk Satgas Geotermal yang terdiri dari pihak-pihak independen seperti akademisi untuk melakukan uji petik dengan tujuan utama menemukan solusi terhadap konflik panas bumi di Flores dan Lembata. Gubernur memberikan 3 opsi, yaitu yang pertama, jika PLTP tidak bermasalah, maka proyek dapat dilanjutkan. Kedua, jika ada pelanggaran SOP, maka harus dilakukan evaluasi dan perbaikan. Ketiga, jika terbukti merugikan masyarakat dan lingkungan, maka proyek harus dihentikan. Hasilnya, ada beberapa perbaikan yang disampaikan langsung oleh Bapak Gubernur beserta beberapa pejabat Pemprov lainnya di kantor PLN Pusat
pada tanggal 28 Juli 2025 kemarin. Mulai dari manifestasi alam, kondisi jalan, realisasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan, sampai isu kesehatan. Untuk manifestasi alam di mata loko seperti luapan lumpur panas dan indikasi pencemaran air dan udara, akan dilakukan studi risiko serta rencana pembangunan geopark yang saat ini sedang dalam tahap proses pengajuan anggaran. Nah, dengan adanya tindakan pemerintah yang nyata seperti ini, semoga cepat menghasilkan solusi yang tepat lewat proses studi risiko, mitigasi dampak lingkungan, dan penerapan teknologi canggih yang sesuai. Sehingga kedepannya, Flores bukan saja menjadi pulau panas bumi, tetapi juga menjadi contoh pembangunan yang berkeadilan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all.